Usai perundingan Amerika Serikat dan Iran pada akhir pekan lalu tidak mencapai kesepakatan, dipastikan konflik kedua negara belum mereda. Iran mengatakan meski negosiasi dengan Amerika Serikat gagal, jalur diplomatik terus berlanjut dan mengusulkan agar Rusia dan Tiongkok ikut terlibat dalam negosiasi di tahap selanjutnya. Apa yang terjadi jika Rusia dan Tiongkok ikut berhadapan dengan Amerika di meja perundingan? Dan kira-kira apakah Amerika Serikat akan setuju? Kami akan bahas bersama dengan Duta Besar Indonesia untuk Rusia 2008 hingga 2011, Pak Hamid Awaludin, serta ada Guru Besar Bidang Geopolitik Timur Tengah dari Universitas Gadjah Mada, Ibu Siti Mutiah Setiawati. Selamat pagi Pak Hamid dan juga Bu Siti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Adisti. Iya, Selamat pagi Pak Hamid. Iya, saya ke Bu Siti Pagi. dulu. Bu Siti, apa yang menjadi pertimbangan Iran untuk mengikut sertakan Tiongkok dan juga Rusia dalam negosiasi perundingan bersama dengan Amerika Serikat? Apakah ini menjadi strategi Iran untuk kemudian bisa dalam tanda kutip menyeimbangkan dominasi Amerika Serikat dalam hal ini? Ya, terima kasih Mbak Adisti. Jadi kalau pertimbangan pertama saya rasa karena Iran itu kan seperti berjuang sendiri dalam menghadapi Amerika Serikat dan Israel dalam menghadapi serangan ini ya. Seperti tidak ada yang berada di belakang dia. Jadi dia mencari teman lah gitu. Tapi kalau saya melihat itu tidak mungkin diterima oleh Amerika. Karena syarat keberhasilan sebuah perundingan itu kalau memakai mediator, mediator itu harus netral atau harus bisa diterima kedua belah pihak yang sedang konflik. Saya yakin Amerika Serikat tidak mau menerima Rusia maupun Cina karena Rusia itu sekarang sedang memerangi Ukraina dan Amerika Serikat berada di belakang Ukraina ya. Cina sedang perang atau konflik dagang dengan Amerika. Saya rasa ini tidak memenuhi syarat sebagai keberhasilan perundingan karena kalau misalnya dipaksakan Amerika Serikat kemudian seperti tadi Pak Hikmahanto Yono memprediksi mungkin Amerika Serikat itu mau menerima, tetapi itu jadi tidak akan berhasil perundingannya karena tidak yang berkonflik itu penengahnya itu tidak netral, tidak diterima oleh salah satu pihak. Sebetulnya perundingan Islamabad beberapa waktu yang lalu itu memenuhi syarat pertama bahwa kedua belah pihak itu punya bargaining position yang seimbang ya, bahwa Amerika itu superpower dan Iran mempunyai kartu truf Selat Hormuz, Selat Bab el-Mandeb, punya hubungan dengan Houthi, dengan Hizbullah, dengan Hamas, dengan komunitas Syiah di Suriah itu kartu truf yang bisa dijadikan bargaining pada Amerika Serikat. Jadi itu memenuhi syarat keberhasilan di tempat netral Islamabad, bukan di Amerika maupun di Iran. Itu juga memenuhi syarat. Penengahnya Pakistan, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif itu diterima oleh kedua belah pihak. Jadi belajarlah dari ini bahwa ini sudah memenuhi syarat keberhasilan. Kegagalannya kan karena tuntutan kedua belah pihak itu tidak bisa dikompromikan. Jadi itu yang harus dipelajari. Tuntutan Amerika Serikat maupun tuntutan Iran itu kan tidak bisa diaplikasikan. Iran menuntut Amerika Serikat mengganti, ini salah satu yang tidak bisa dilaksanakan, mengganti biaya perang yang sebetulnya kan kita harus sadar bahwa Amerika Serikat dan Israel lah yang memulai menyerang Iran ya. Jadi tuntutan bagi Iran itu masuk akal mengganti semua biaya kerusakan yang dialami oleh Iran. Tapi bagi Amerika Serikat yaitu losing face ya, tidak mungkin itu dipenuhi. Ya, jadi tuntutan Iran terhadap Amerika. Terus Amerika menuntut Selat Hormuz dibuka. Lah itu kan bagi Iran itu kemudian menghentikan dukungan terhadap Houthi, terhadap Hizbullah, terhadap Hamas, ya itu juga tidak mungkin dipenuhi oleh Iran karena itu adalah kekuatan penyangga Iran di luar negara Iran ya. Jadi ini tidak ada kompromi dan yang paling fatal dan adalah tidak ada jaminan keamanan bagi kedua belah pihak
selama perundingan. Jadi ketika mereka berunding, Israel tetap ngebom Lebanon, ya kita tahu sampai Oke, ada tiga TNI kita tewas. Kemudian Amerika Serikat juga tetap menyerang fasilitas nuklir Iran, ya. Jadi di tengah perundingan kok masih ada apa serangan. keamanan, apa ancaman Hmm. terhadap keamanan. Demikian juga Iran juga membalas kan. Jadi sama-sama kedua belah pihak. Jadi yang perlu diperbaiki itu adalah syarat ini. Jadi diterapkan jaminan keamanan, kemudian kesepakatan yang apa Oke, bisa diterapkan, kompromi padahal yang dianggap tidak urgent kedua belah pihak. Ini oke. tidak ada kompromi, hal-hal yang penting bagi kedua belah pihak jadi tuntutan gitu. Oke, jadi Ya, kompromi yang substantif begitu ya terkait dengan pengajuan mengikut sertakan Tiongkok ya, dan juga Rusia. Ini menurut Anda menjadi justru malah memperjauh begitu ya adanya nanti kesepakatan yang selanjutnya bisa dicapai begitu kalau menurut Anda, Bu ya, Siti. Apakah Pak Hamid punya perspektif lain ya, soal ini? ya, Ya, saya sepakat Mhm. bahwa keterlibatan Cina dengan Rusia pasti tidak diterima oleh Amerika. Hmm. Itu harga diri ya. Hmm. Nah, satu sisi secara strategi ini pintar juga Iran nih, ya. Dia mau melibatkan kedua itu supaya ada political leverage yang menekan Amerika, Hmm. ya. Satu harga diri menolak, satu memainkan kartu. Nah, sekarang kan pertanyaannya, mengapa ini gagal putaran pertama? Pertama, itu segi teknik perundingan. Mestinya mediator Pakistan melarang kedua belah pihak ya merilis poin-poin yang mereka mau bicarakan. Itu di mana-mana perundingan itu substansi yang hendak dibicarakan jangan dirilis ke publik dulu sebelum dibicarakan di meja perundingan. Hmm. Nah, karena dirilis terbuka, begitu ada yang tidak cocok, itu harga diri sudah kan? Itu. Jadi secara teknik memang ada masalah di situ. Hmm. Masalah kedua memang itu adalah sikap Presiden Trump. Dia mau masuki negosiasi, tetapi lawan negosiasinya yang bernama Iran, dia dia tempatkan jauh di bawah posisi dia. Bagaimana mungkin? Negosiasi itu kan persyaratannya kedua belah pihak harus seimbang dulu. Coba kita uji nih ya, asumsi saya ini. Belum apa-apa, Trump sudah mengatakan Iran have no options but to accept the proposal. Gimana caranya? Anda mau negosiasi dengan mendikte dan mengintimidasi kan? Ini soal harga diri bangsa. Nah itu, jadi ada persyaratan sikap yang tidak dipenuhi oleh Amerika sebelum memasuki medan negosiasi. Negosiasi. Hmm. Ketiga, 15 proposal Amerika semua itu kewajiban bagi Iran kecuali 3 hal. Ya tak? Kecuali 3 hal yang bukan kewajiban. Misalnya humanitarian aid, kemudian normalisasi hubungan. Selebihnya itu Iran wajib. Bagaimana mungkin Anda mau bernegosiasi, kemudian Anda tidak beri orang haknya? Nah, itu. Ini yang menjadi catatan saya, mengapa perundingan ini gagal. Pertanyaan berikutnya, apakah ini gagal terus? Saya tidak melihat itu. Pasti akan terjadi terobosan. Kenapa? Coba lihat ya. Ini kan ego sebagai negara superpower, sebagai hegemonik yang menonjol. Nah sekarang Trump sudah realistis kan, meskipun cara realismenya itu dengan sedikit berspekulasi. Misalnya begini, saya tidak peduli lagi ini perundingan. Yang pasti kita sudah menang. Nah itu berarti dia sudah merasa dia menang. Nah kalau Amerika sudah merasa menang, maka tidak mungkin lagi dia ngoyo ke depan. Ini kan keeping face ini. Keeping face, ya. Kedua alasannya nanti bahwa dia berhenti perang karena dia sudah membunuh
Presiden pemimpin Tertinggi. Iran Ali Khamenei, kata. Ketiga, dia bisa beralasan bahwa secara militer kami completely menang. Meskipun itu tidak benar, karena sampai minggu kelima ini perlawanan Iran lumayan. Dia bukan ayam sembelihan. Nah, tinggal memanage sebenarnya ini ego Trump yang sudah mulai menurun, ya. Kemudian dicari format agenda yang bisa bertemu, ya. Bisa bertemu. Jadi kalau saya melihat kegagalan ini, selain secara substantif memang belum bisa dipertemukan, ini soal gaya, soal attitude memasuki perundingan. Ya. Oke, ini walaupun kemarin sempat mengalami kebuntuan begitu, tapi kita harus berharap betul di perundingan selanjutnya, negosiasi selanjutnya ini Ya. akan menghasilkan setidaknya ada kesepakatan yang kemudian mencapai perundingan yang mencapai negosiasi yang lebih baik daripada sebelumnya begitu. Nah, dengan catatan ya Rusia dan Cina tidak terlibat. Itu catatannya. apakah itu akan diterima oleh Iran? Itu kan pertanyaannya. Karena ini kan yang diajukan oleh Iran. Begini. Pengajuan nama Cina dengan Rusia ini kan belakangan setelah gagal perundingan ya. Itu. Jadi dari awal Iran tidak memasukkan itu sebagai agenda. Karena begitu Cina dan Rusia ikut, ya pasti resistensi Amerika sangat mengental soal harga diri ya. Soal harga diri. Oke, ketika justru Iran mengajak atau mengikut sertakan Tiongkok dan juga Rusia, tentu saja Amerika Serikat akan lebih resisten begitu ya, ketika kemarin sempat mereda begitu ya tensinya. Nah, tapi kemudian pada paket sebelumnya ada yang mengatakan begini, kalau tidak salah media Iran mengatakan tugas Pakistan ini terlalu berat ketika untuk melakukan negosiasi. Bagaimana Anda merespon ini, Pak Hamid? Ya sebenarnya posisi Pakistan itu sudah benar sebagai mediator ya, sebagai mediator. Hanya itu tadi, ada hal teknis yang luput dari kalkulasi Pakistan sebagai mediator, yakni mestinya Pakistan memberitahu Amerika dengan Iran bahwa tidak ada proposal masing-masing itu dirilis sebelum perundingan. Itu secara teknis, itu langkah yang menurut saya kurang tepat itu. Kedua belah pihak merilis keinginannya sebelum meja perundingan. Ya. Oke, jadi ada beberapa hal yang kemudian menurut Anda mutlak begitu ya, ada kesalahan mutlak yang kemudian dilakukan sebelum perundingan itu atau negosiasi itu berlangsung begitu. Salah satunya adalah masing-masing kedua belah pihak merilis soal pokok-pokok apa yang ingin diajukan begitu. Bagaimana dengan Bu Siti melihat ini? Kalau dikatakan Pakistan terlalu kecil untuk menjalankan tugas yang cukup berat ini, Bu Siti? Ya, jadi begini, memang kalau secara teori ya, mungkin Pak Hamid kan juga dari akademisi, itu ada syarat pra perundingan dan selama perundingan dan hasil perundingan. Tadi terima kasih Pak Hamid memberi pencerahan saya juga bahwa syarat sebelum perundingan itu tidak dipenuhi, yaitu memang harus kedua belah pihak harus menerima. Itu kita bisa belajar dari perundingan dengan GAM ya. Dulu kita ada penengahnya Mahdi Artisari itu menjadi, mungkin Pak Hamid dulu menjadi juga duta Indonesia ya dalam menengahi GAM. Dia kan kita didesak jangan NKRI harga mati, juga jangan GAM itu mengatakan kemerdekaan Aceh nggak akan ketemu. Kedua belah pihak harus menaruh itu dulu, tuntutan yang utama dulu, baru kita mau berunding. Itu memang betul. Jadi dalam hal ini
Pakistan sebagai penengah itu memenuhi syarat dalam hal dia itu netral, dia punya hubungan baik dengan kedua belah pihak ya, baik dengan Amerika Serikat karena dia punya nuklir yang itu didukung oleh Amerika, dan dengan Pakistan itu di dunia Islam, Iran dan Pakistan tidak tercatat pernah mempunyai ketidakharmonisan hubungan, jadi itu sebetulnya memenuhi syarat ya. Yang menjadi masalah di sini adalah kedua belah pihak menuntut yang sesuatu yang tidak bisa dikompromikan. Jadi tugas Pakistan memang mencari sesuatu yang bisa dikompromikan, yaitu Selat Hormuz gitu ya. Kalau menurut saya Selat Hormuz itu dikompromikan bahwa Iran harus membuka dengan catatan mungkin yang menjadi penengah adalah yang lewat di situ harus membayar retribusi, yang itu sebetulnya wajar saja semua kapal yang lewat Selat Gibraltar maupun terusan Suez yang saya tahu ya di negara Timur Tengah itu memang membayar retribusi. Mungkin retribusinya dinaikkan atau bagaimana itu yang bisa dikompromikan. Kemudian ya, dan tuntutannya adalah Amerika Serikat harus menekan Israel untuk tidak melakukan penyerangan gitu ya selama perundingan ini mungkin ya, karena kan ini juga dalam perundingan gencatan senjata selama 2 minggu yang sudah dimulai seminggu yang lalu. Jadi ini ada tuntutan dari Iran supaya Amerika Serikat menekan Israel tidak melakukan pelanggaran keamanan selama perundingan. Tapi buktinya kan tidak dilakukan. Jadi ini syarat-syarat pra perundingan juga kurang dipenuhi. Ini yang bisa dilakukan oleh Pakistan ya, menekan Amerika untuk mengatakan pada Israel tidak melakukan serangan selama perundingan, dan kemudian menekan Amerika untuk menghentikan serangan juga, tapi sekaligus juga mengusulkan kepada Iran jangan menuntut yang sesuatu yang tidak bisa dipenuhi oleh Amerika Serikat, ya misalnya membayar itu tadi ya, harus membayar ganti rugi perang, itu kan tidak bisa dipenuhi karena mungkin dari segi finansial bisa, tapi itu istilah Pak Hamid tadi harga diri ya, itu tidak mungkin bisa dipenuhi. Jadi seperti itu. Oke. Jadi ada beberapa evaluasi yang harus dilakukan oleh Pakistan dan juga Iran dan juga Amerika Serikat untuk bisa mencapai kesepakatan dalam negosiasi perundingan selanjutnya, begitu ya. Tidak mengganti penengahnya, karena penengah ini kalau saya lihat sudah memenuhi syarat, tinggal dibenahi saja mungkin untuk seperti kata Pak Hamid tadi, bisa sebagai penengah Pakistan bisa menuntut Amerika Serikat maupun Iran untuk kompromi, untuk tidak melakukan ini dan itu begitu. Nah bagaimana Pak Hamid melihat ini? Kalau kita lihat kan soal Trump yang ingin memblokade Selat Hormuz begitu, apakah ini tidak makin memperparah jurang kesepakatan negosiasi di perundingan selanjutnya, Pak Hamid? Itu pasti akan memperpelik persoalan. Karena tidak ada satu negara pun di dunia ini, termasuk sekutu Amerika di Eropa, yang menyetujui keinginan Trump itu. Pertanyaan berikut, apakah Trump melakukan? Menurut saya per hari ini itu hanya gertakan, menggertak. Tidak mudah melakukan itu karena seluruh dunia akan protes. Itu satu ya. Yang kedua menurut saya ya, Trump tidak bisa lagi melanjutkan perang, tidak mungkin. Secara ekonomi sejak perang tanggal 28 Februari sampai sekarang, Amerika itu sudah mengeluarkan biaya 17.129 triliun rupiah. 17.000 ya, itu dulu ya. Per hari Amerika harus mengeluarkan 2 miliar dolar untuk membiayai perang. Dan itu tidak mudah. Jadi ini semata-mata kita harus memanage ego satu orang di dunia ini yang bernama Trump. Itu. Karena secara finansial Amerika tidak mampu lagi melanjutkan perang. Itu pasti nggak mungkin. Belum lagi tekanan domestik. Amerika kan, ini kan sudah 14 juta orang yang memprotes ini di Amerika. Lalu ya harus memang saudara kita Pakistan
lincah bermanuver, mencari celah, dan harus dimulai dengan persamaan dulu, yang mana kira-kira idenya sama, itu dulu yang dibicarakan. Jangan langsung yang berbeda. Ini sekali lagi soal teknik. Salah satunya Selat Hormuz kan pastinya yang bisa dikompromikan. Persis. Kedua, mengerem Israel agar tidak melakukan serangan apapun dan dimanapun yang berkaitan dengan Iran. Itu dulu yang dikompromikan, sehingga tensi dan gengsi bisa dirasionalisasikan, ya, bisa dirasionalisasikan. Dan saya dengar hari Selasa depan ada putaran kedua, perundingan. Jadi mungkin Pakistan sudah belajar dari putaran pertama ini, sehingga dia bisa membujuk kedua belah pihak agar kembali berunding hari Selasa pekan depan. Perundingan memang begitu, Tidak bisa sekali kesepakat ya, pasti akan ada pertemuan selanjutnya begitu ya. Iya. Oke, terakhir saya ingin ke Bu Siti. Selasa pekan depan diinformasikan akan ada perundingan selanjutnya. Bagaimana ini? Apalagi kalau menurut Pak Hamid soal Trump ingin memblokade Selat Hormuz ini adalah gertakan saja, cywar saja. Kalau Anda berpandangan seperti apa? Ya, kalau yang pertama saya juga kaget mendengar itu bahwa Amerika Serikat mengancam akan memblokade. Lah, bentuk blokadenya itu seperti apa? Karena Selat Hormuz itu kan bukan bagian dari Amerika. Ya, dia ini sudah, kalau menurut saya sudah melakukan pelanggaran teritori internasional, karena bagaimanapun kalau kita masih mengikuti hukum laut internasional, Iran itu mempunyai hak 12 mil dari garis pantainya, kecuali ada kesepakatan lain ya. Jadi itu adalah di bawah teritori Iran, sehingga Amerika Serikat itu tidak berhak untuk memblokade Selat Hormuz. Nah, kalau misalnya dia juga memblokade, Iran itu masih punya truf yang lain, yaitu Selat Bab el-Mandeb, yang itu di bawah kekuasaan Yaman yang sekarang ini dikuasai Houthi kan gitu ya. Itu punya hubungan baik dengan Iran. Pasti dia punya juga kartu truf yang lain gitu ya. Jadi saya rasa memblokade Selat Hormuz itu tidak bisa dilakukan oleh Amerika Serikat, mengingat juga itu bukan teritorinya. Tapi kan Donald Trump itu memang tidak bisa diprediksi ya. Dia Kongres mungkin melarang gitu ya, tetapi tidak disetujui rakyatnya. Dia itu bisa apa saja kan dilanggar. Dia menyerang Iran itu juga tidak menghormati sovereignty ya. The right of sovereignty dari Iran itu kan jaminan dari PBB. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan putaran yang kedua? Putaran yang kedua itu tadi dengan cara mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ada pada putaran pertama. Saya kira Pakistan sudah tetap memenuhi syarat sebagai penengah karena bisa diterima kedua belah pihak. Kemudian tempatnya juga netral di Islamabad. Yang jadi pertanyaan saya adalah, apa fungsi Pakistan ini betul sebagai mediator atau sekedar fasilitator? Gitu ya. Itu beda banget. Kalau dia fasilitator memang hanya menyediakan tempat. Jadi tidak punya otoritas menekan Amerika maupun Pakistan. Ini yang sebelum saya pelajari, Mbak, karena pertanyaan ini ya mendadak. Jadi kita dudukkan dulu apakah Pakistan sebagai fasilitator atau mediator. Oke, kita akan tunggu. Kalau dia mediator, ya bisa menekan kedua belah pihak, memberi saran untuk pra perundingan harus begini begitu gitu. Tapi kalau dia fasilitator, memang ya hanya memberi fasilitasi saja. Oke, kita akan tunggu bagaimana putaran kedua di Selasa pekan depan begitu ya. Untuk bisa mencapai kesepakatan harus ada evaluasi juga yang nanti akan dilakukan oleh Pakistan begitu ya, sebagai antara fasilitator atau mediator begitu antara Amerika Serikat dan juga Iran, termasuk juga soal pengancaman Amerika Serikat untuk memblokade Selat Hormuz. Terima kasih Guru Besar Bidang Geopolitik Timur Tengah dari Universitas Gadjah Mada, Bu Siti Mutia Setiawati telah bergabung bersama kami, dan juga ada Duta Besar Indonesia untuk Rusia 2008 hingga 2011, Pak Hamid Awaludin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum.